صالحا وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Musannif yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pagi ini kita dapat bertemu kembali dalam pengajian yang diadakan secara rutin setiap hari Senin subuh. Dan kita akan lanjutkan kembali pengajian kitab Riyadul Badi'ah. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang rukun iman. Sudah ke-6-nya. Sudah yang terakhir beriman dengan takdir baik dan yang buruk. Kita sudah membahas. Sekarang kita masuk kepada bahagian yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Radiyallahu ankum. Qala radiyallahu anhu. Wa yajibu alaihi aidan ay ya'rifa aqaidal imani wa hiya as-sifatul wajibatu lillahi ta'ala wal mustahilatu alaihi wal jaizatu fi haqqihi was sifatul wajibatu lirrusuli alaihimus salatu wassalam wal mustahilatu alaihim wal jaizatu fi haqqihim. Dan wajib baginya, yakni setiap orang mukallaf, juga untuk mengetahui pokok-pokok keimanan, yaitu sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, yang mustahil atasnya dan yang jaiz baginya, serta sifat-sifat yang wajib bagi Rasul alaihimus salatu wassalam, yang mustahil atas mereka dan yang jaiz bagi mereka. Baik, jamaah sekalian, perkara berikut yang wajib kita pelajari adalah yang berkaitan dengan aqaidul iman, pokok-pokok keimanan. Kalau yang waktu minggu lalu kita bicara tentang rukun-rukun iman, rukun-rukun itu seperti tiang, Pak. Ya. Aqaid ini adalah pondasinya. Maka setiap orang yang mukallaf, apa mukallaf? Kita sudah pernah bahas, mukallaf itu adalah
mereka yang terkena beban. Beban untuk apa? Beban untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan jin dan manusia itu tujuan utamanya adalah untuk beribadah kepada Allah. Nah, perintah untuk beribadah kepada Allah ini adalah taklif. Kita ada beban di situ, ada tanggung jawab. Sehingga dua makhluk ini, jin dan manusia, disebut dengan as-tsaqalain. Disebut dengan as-tsaqalain. Apa arti as-tsaqalain? Yang merasa berat, yang menanggung sesuatu yang berat. Karena ada tanggung jawab, ada taklif. Baik. Beribadah kepada Allah itu tidak bisa dilakukan kalau kita tidak mengenali siapa yang kita ibadahi, jamaah sekalian. Maka dari itu, ayat pertama yang turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ayat yang berisi untuk kita belajar, untuk kita mengenali Tuhan. Bukan ayat yang pertama turun adalah ayat yang menyuruh kita untuk ibadah. Coba kita lihat, kita ingat. Ayat pertama yang turun apa bunyinya? Iqra, bukan u'bud. Artinya, peribadatan kepada Allah tidak akan menjadi benar kalau kita tidak mengetahui tentang siapa yang kita ibadahi. Maka kita disuruh untuk mengkaji, untuk mempelajari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu wajib. Dan itu wajib, jamaah sekalian. Dan Allah sudah sebutkan di dalam Quran sifat-sifatnya. Dan di antara sifat-sifat Allah yang banyak itu, ada yang wajib kita ketahui, ada yang mustahil bagi Allah, ada yang jaiz bagi Allah. Yang membahagikan ini menjadi sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz, itu adalah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Makanya kita disebut dengan Asy'ariyin atau Asy'ariyah. Orang-orang yang mengikut dengan apa yang pernah didasarkan oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Kemari-kemarinya nih dipopulerkan dengan lebih sederhana oleh Sayyid Utsman bin Aqil bin Yahya, atau yang kita sebut dengan Habib Utsman. Habib Utsman bin Yahya, beliaulah yang mempopulerkan ke masyarakat Betawi atau Batavia waktu itu dengan kitab yang diberi nama Sifat 20. Orang-orang tua kita pasti ngaji. Mungkin yang tua-tuaan dikit juga pernah ngaji kitab tersebut. Kitab Sifat 20. Beliau yang mempopulerkan, yang menerjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Ya, bahasa Melayu Jawa, apa namanya? Jawa Pegon, kalau orang Jawa bilang Arab Pegon. Nah, begitu jamaah sekalian. Nah, ilmu ini ilmu yang harus dipelajari, jamaah. Dan baik dan tidaknya nanti hubungan kita kepada Allah itu sangat berpengaruh dengan ilmu aqaid ini. Kalau kita nggak punya pondasi yang kuat, kedepannya kita juga banyak melakukan kesalahan kepada Allah. Nah, jamaah, hari ini nih anak-anak kita nih yang lahirnya di atas tahun 2000-an atau 90-an ke atas, mereka sangat sedikit mendapatkan porsi tentang ilmu ini. Sangat sedikit mereka mendapatkan porsi tentang ilmu ini. Di sekolahnya, saya yakin mereka tidak diajarkan ini.
Bayangkan, 1 minggu mereka cuma belajar agama Islam 2 jam. Seminggu 2 jam. Semuanya di situ. Mereka tidak akan belajar tentang ini. Kalau kita lihat sekarang perangai anak-anak kita nih, cucu-cucu kita barangkali. Beringas, ganas. Kemudian banyak pelanggaran-pelanggaran norma agama yang mereka lakukan. Itu bukan karena murni salah mereka. Ada peranan kita di situ yang kita kurang ngeh tentang pendidikan ini, jamaah. Sehingga orang itu kalau baik kenalnya dengan Allah, baik ma'rifatnya dengan Allah, maka dia akan berusaha menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jamaah. Makanya disebutkan dalam perkataan musannif, yajibu alaihi an ya'rifa aqaidal imani. Wajib baginya, yakni setiap orang mukallaf, untuk mengetahui pokok-pokok keimanan. Ay ya'rifa itu nanti akan terbit perkataan yang ada kaitan dengan apa yang disebut dengan ma'rifatullah, ya. Mengenali Allah. Orang yang kenal dengan Allah disebut dengan al-arif billah. Orang kalau sudah levelnya al-arif billah itu, udah cakep banget, Pak. Itu pertanda bahwa semakin baik kenalnya seseorang kepada Allah, semakin baik hubungannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jamaah, ini gambaran ya, gambaran sebelum kita masuk. Bapak-bapak, sebelum ini mungkin belum ngaji sama saya, kita belum ngaji sama-sama, ketemu di jalan, mungkin kita nggak saling sapa. Betul nggak? Kalau yang sering ke Asyafiyah mungkin paham deh, kenal deh. Tapi yang mungkin nggak ke Asyafiyah, cuma di sini saja, sebelum kita ketemu, sebelum kita ngaji, bapak-bapak ketemu saya mungkin tidak akan tegur saya. Nggak kenal. Kira-kira ngajak mampir nggak? Apalagi ngajak mampir. Negor aja enggak, apalagi ngajak mampir. Tuh. Itu kalau nggak apa tuh? Nggak kenal. Sekarang nih udah kenal, udah sering ketemu. Kalau kira-kira berpapasan dengan saya di jalanan, kira-kira negor nggak kira-kira? Negor. Kalau misalkan dekat rumahnya diajak mampir nggak kira-kira? Ajak mampir. Kira-kira diajak makan nggak tuh? Diajak makan, walaupun basa-basi. Tapi beda, Pak, dengan kalau sebelum kita kenal, iya nggak? Sebelum kita kenal, ketemu di jalan, ya nggak akan tegur-teguran. Kenapa? Nggak kenal. Apalagi ngajak mampir, apalagi ngajak makan, jauh dah. Ya, tuh lihat. Tahap kenalnya seseorang dengan orang lain itu sangat mempengaruhi sikap. Ya. Semakin baik kenal kita dengan seseorang, maka semakin baik juga hubungan kita dengan dia. Itu analoginya. Maka kalau kita nggak baik hubungan kita dengan Allah, berarti kita kurang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Nah, kita belajar ilmu tentang ini, tentang aqaid ini, agar kita kenal dengan Allah. Kalau udah kenal gimana? Ibadah kita jadi baik. Ibadah kita jadi bagus. Dan kalau kita beribadah tanpa kenal dengan Allah, kosong, Pak, kosong jadinya, kosong dari pemahaman, dari penghayatan, kosong. Begitu, ya. Makanya inilah yang harus kita pelajari, jamaah sekalian. Di antara aqaid al-iman adalah sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah,
dan sifat yang jaiz bagi Allah. Kemudian sifat-sifat yang wajib bagi Rasul. Kenapa perlu dibahas tentang sifat yang wajib bagi Rasul? Karena agama ini sampai kepada kita bukan langsung dari Allah, tapi melalui perantaraan Rasul. Rasul yang menjadi utusan, menjadi Rasul, Rasul kan artinya utusan ya. Dia yang sampaikan itu kepada kita, maka kita harus kenal dengan siapa yang menyampaikan itu. Kalau kita nggak kenal, kita nggak akan percaya dengan dia. Ya, maka perlu mengenali tentang sifat wajib bagi Rasul, sifat mustahil baginya, dan sifat yang jaiz bagi Rasul itu juga jamaah. Oke, nah itu sebagai prolog, sebagai pembuka, supaya kita bisa memahami itu. Baik, kemudian kita masuk ya. Fayajibu lillahi ta'ala al-wujudu. Maka wajib bagi Allah Ta'ala ada. Sifat wajib pertama bagi Allah adalah al-wujud. Artinya Allah itu ada. Bagaimana konsep wujudnya Allah? Allah itu wujud berbeda dengan kita. Kita ada nggak, Pak? Kita ada nggak? Ada. Allah ada nggak? Ada. Wujudnya kita dengan wujudnya Allah sama atau tidak? Beda. Apa bedanya? Kita sekarang ada. Sebelum kita ada, kita pernah tidak ada. Iya kan? Kalau yang lahirnya 1980, ya tahun 1980, dia lahir, ada dia. Sebelum tahun 1980 ada nggak dia? Nggak ada. Berarti keberadaan kita dimulai dari ketiadaan. Keberadaan kita dimulai dari ketiadaan. Sedangkan keberadaan Allah tidak melalui tahapan itu. Allah ada dan tidak ada awal baginya. Dan kita manusia satu saat juga mati. Ya. Satu saat kita nggak ada lagi. Misalnya Ustadz Ibrahim meninggal tahun depan. Ini misalnya. Enggak contoh, bukan contoh. Ya yang dekat kan sebelah saya. Misalnya, tapi kalau dibilang misal biasanya panjang umur. Ustadz Ibrahim meninggal tahun depan 2027. Berarti setelah itu kan dia nggak ada lagi, ya kan? Maka keberadaan dia di dunia ini ada akhirnya. Sedangkan Allah keberadaannya tidak ada akhir baginya. Allah ada tanpa ada permulaannya, dan Allah ada tidak ada akhir baginya. Tuh, itu bedanya, Pak. Makanya ada sifat Allah huwal awwalu wal akhiru. Dialah Allah yang awal. Tapi awalnya Allah nggak ada, permulaan nggak ada. Dan huwal akhiru, dan dialah yang terakhir. Berarti kalau terakhir bukan berarti ada pengakhirannya, enggak. Enggak ada sama sekali. Seperti itu, tidak seperti itu. Jadi jamaah, begitu wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah, keberadaan Allah, wujudnya Allah itu tanpa perantaraan. Sedangkan manusia atau makhluk, wujudnya kita melalui proses. Ada perantara kewujudan kita. Kita ada karena ada siapa? Karena ada orang tua, ada ayah, ada ibu, mereka kawin, mereka nikah, lahirlah kita. Keberadaan kita melalui perantaraan mereka. Tetapi Allah
wujudnya Allah itu tidak pernah melalui perantaraan. Sehingga kalau ada akidah yang meyakini bahwa Allah itu diberanakin, maka dia akidah yang tersesat. Sehingga kemudian Allah tegaskan dalam surah Al-Ikhlas, lam yalid walam yulad, dia tidak beranak. Allah itu tidak beranak, nggak punya anak. Walam yulad, dan tidak diberanakkan. Jadi konsep agama yang meyakini bahwa Tuhan itu diberanakin itu adalah konsep yang sesat, jamaah sekalian. Nggak mungkin, karena wujudnya Allah tidak sama dengan wujudnya kita. Ya, wujudnya Allah tidak sama dengan wujudnya kita. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang seperti sesuatu. Allah itu nggak ada yang seperti dia. Begitu. Ya, itu wujudnya kita, jamaah. Nah, kemudian kalau Allah itu kita yakini dia ada, dan adanya Allah tanpa terikat batas dan waktu. Kalau kita berada, kita ada nih, tapi kita terikat dengan batas dan waktu, tempat dan waktu, jamaah sekalian. Hari ini kita ada di mana? Hari ini kita ada di kampung Bali, Matraman, di Jalan Rambutan. Ada di sini kita. Ada nggak kita di, misalnya di Bogor, atau kita ada di tempat-tempat yang lainnya? Ada nggak kita di situ? Enggak. Kenapa? Karena kita terikat dengan tempat dan waktu. Kita ketika ada di sini nggak bisa berada di mana-mana. Tuh. Tapi adanya Allah itu tidak terikat dengan tempat dan waktu. Kenapa? Karena tempat dan waktu itu ciptaan Allah. Allah nggak terikat dengan waktu, Allah nggak terikat dengan tempat. Walaupun ada ayat-ayat yang mengatakan memang Allah ada di langit, ya kan? Allah ada di langit. Misalkan ketika ada seorang jariyah, seorang budak perempuan, dia tanya kepada Nabi, "Aina Allah?" Di mana Allah? Nabi katakan dengan sederhana, Allah fis sama, di langit. Maka kemudian jamaah sekalian, jawaban Nabi kepada jariyah ini itu tidak boleh diartikan seperti mana kita mengartikan kedudukan kita. Fis sama itu bukan berarti Allah bertempat, tidak. Allah tidak perlu tempat. Keberadaan Allah tidak perlu tempat. Disebutkan di langit tujuannya agar dia mudah faham. Dan langit itu adalah simbol kemuliaan, simbol ketinggian, jamaah sekalian. Begitu. Ya. Nah, jamaah, kalau kita belajar tentang konsep wujud ini, maka kemudian kita tidak boleh juga berkata atau membiasakan perkataan yang menisbatkan Allah itu terikat dengan tempat. Misalkan teman kita ada yang ditinggal mati sama lakinya, atau dapat musibah, udah sabar aja po, sabar aja, serahin nama yang di atas, serahin nama yang di atas, serahin nama yang di atas. Nah, sering kan kita dengar begitu, ya kan? Serahin nama yang di atas. Yang di atas siapa? Tukang. Misalkan yang di atas ada tukang lagi beneran genteng, diserahin aja sama yang di atas. Kata yang di atas apaan? Nah, itu ucapan yang sesungguhnya kurang pas, ya. Kita harus meyakini bahwa Allah itu kewujudannya
tidak terikat dengan tempat dan waktu, jemaah sekalian. Sehingga kalau kita paham konsep ini, kita akan betul-betul jadi aware, jadi berwaspada, karena kita senantiasa meyakini keberadaan Allah. Bukan Allah berada di mana-mana. Allah pengetahuan yang melingkupi kita. Allah kita yakini ada. Sehingga kemudian kalau seorang itu bersikap dengan perasaan seperti ini, oh dia akan jadi bagus. Sikapnya itu akan jadi baik. Ada seorang sahabat Nabi yang namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar dia punya dia punya kebiasaan, dia suka jalan-jalan di sekitaran kota Mekah. Satu ketika dia melihat kambing-kambing yang sedang digembalakan dan ada penggembalanya. Kemudian Abdullah bin Umar bilang sama budaknya, pembantunya, saya kepengen tuh makan kambing, coba tanyain, bisa nggak kita beli sama dia? Dipanggil nih penggembalanya, mas, Jawa berarti ini, mas, piro katanya, berapa nih harganya? Majikan saya mau beli. Dia pengen makan kambing katanya. Apa kata penggembala ini? Ana mamluk. Saya ini budak. Saya ini ada yang punya. Saya cuma ditugaskan menggembalakan kambing-kambing ini. Dilaporin kepada majikannya, Imam Abdullah bin Umar. Tuan, dia nggak berani jual sebab itu kambing bukan punya dia budak. Maka Abdullah bin Umar ketemuin langsung. Dia mau nguji nih, mas, sampean nggak usah bilang kepada majikan tua, kamu nggak usah bilang kalau kambingnya ini kamu jual. Kambingnya banyak begini, kalau hilang satu juga dia nggak ngeh. Kalaupun dia sadar kambingnya berkurang, bilang aja kambingnya dimakan serigala. Gitu. Ini diajarin apa nih? Diajarin bohong. Tapi dia sedang nguji sebetulnya. Kamu dapat duit dan majikan kamu pasti nggak marah. Kan kalau orang yang nggak paham konsep Tuhan, Allah itu ada, pasti kan dia akan, oh iya benar juga nih, gue jual aja dah kambingnya tuh, gue dapat duit. Dia juga nggak bakal engeh kambingnya banyak segini. Nah, apa kata budak ini? Budak ini mengucapkan kalimat yang luar biasa. Dia mengucapin begini, Ainallah, di mana Allah? Dia bukan lagi nanya Allah itu ada di mana, enggak. Dia ingin ngingetin, emang sekarang ini yang ada di sini cuma kita. Bos saya nggak tahu, majikan saya nggak tahu, tapi Allah di mana? Tuh. Dia nggak berani, Pak. Dia nggak berani berkhianat dengan apa yang diamanahkan kepada dia. Kenapa? Karena Allah tahu, Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Dia menyadari keberadaan Allah bersama dirinya. Akhirnya dia nggak berani itu. Aina Allah, di mana Allah? Ditolak mentah-mentah. Tuh begitu ya, Pak. Ini yang zaman-zaman akhir ini orang udah kehilangan konsep ini, Pak. Orang sudah semakin berani dengan perbuatan pelanggarannya, mengambil yang bukan haknya, menipu, korupsi, ngintip,
Kenapa begitu? Karena dia tidak merasa diawasi oleh Allah. Tidak hadir perasaan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Orang kalau merasa diawasi kan dia menyadari keberadaan Allah. Kalau kita kerja di perusahaan, di kantor kita, nggak berani kita macam-macam kalau diawasi nama bos. Kan begitu. Bos ada di situ nih, bos kita nggak kemana-mana. Oh, kita nggak berani macam-macam. Tuh. Ada yang belagak lagi, ya kan? Ada bosnya belagak. Nah, jamaah sekalian, coba. Jadi pemahaman kita tentang konsep wujudnya Allah itu berimplikasi kepada banyak urusan. Kita nggak akan jadi berani melanggar apa yang diperintahkan, yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak berani. Tuh, karena kita yakin Allah itu ada. Mau dikemanain konsep itu kalau kita udah tahu Allah itu ada, kemudian kita berani ngambil yang bukan hak kita? Nggak berani, jamaah sekalian. Makanya jamaah, kita mesti yakin betul-betul dan kita mesti mengetahui konsep pertama ini. Konsep Allah itu wujud, Allah itu ada, dan Allah tidak akan pernah binasa. Allah tidak akan pernah hilang daripada kita. Ya. Nah, jamaah sekalian, itu konsep yang pertama tentang sifat yang pertama bagi Allah, yaitu wujud, ya, yaitu Allah itu ada. Demikian untuk hari ini, ya, pelajaran kita tentang sifat wujud bagi Allah. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Ya, suara saya udah makin habis. Baik, sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya, silakan kalau ada. Ya. Jadi ada kebiasaan dari ya tim pendidikan, guru, TK, guru PAUD, dia memberikan satu pengalaman atau berdoa. Dia dimulai dengan yuk berdoa. Kemudian di atas ada Allah, di samping malaikat, di depan Rasulullah. Itu kalimat-kalimat seperti itu apa perlu diteruskan atau dibuat? Kan di atas. Baik. Paham mereka yang kecil nih di atas. PAUD ya. PAUD. Ini pengalaman pribadi apa ya? Ada anaknya. Oh, menyaksikan. Kalian cucunya kali. Iya, Arsh. Baik. Jamaah. Memang setiap kelompok-kelompok itu punya misi ya, yang disusupkan agar apa yang mereka yakini itu kemudian tersebar. Memang ada yang meyakini Allah itu berada di langit. Ya, kelompok-kelompok ini ia berafiliasi kepada ini ya, apa namanya, Salafi Wahabi. Mereka memang memahami ayat-ayat yang membicarakan tentang hal-hal sifat Allah itu secara begitu aja. Innallaha Allahu 'alal arsy istawa. Allah itu ada di langit, di arsy gitu ya, yang di langit. Ya mereka memahami begitu. Allah punya tangan dan wajah. Ya Allah punya tangan dan wajah. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Ya. Jadi mereka memahami apa yang Allah sebutkan dalam Quran itu, ya seperti itu. Sedangkan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita tidak memaknai itu secara letterlux ya, sehingga kita tidak mau jatuh kepada sikap menyamakan Allah dengan makhluk, begitu ya. Tapi panjang urusan ini, saya nggak perpanjang itu. Nah, bagaimana dengan lagu-lagu di PAUD atau di TK yang
Isinya Allah ada di atas, kanan dan kiri malaikat, di depan Rasul, begitu Rasulullah. Nah, bagaimana lagu ini? Sebaiknya memang diubah saja lagunya, cari yang lain ya, di tangan lagu-lagu yang lebih aman ya, dari perkara yang menyelisihi akidah, begitu. Diganti saja, banyak kok lagu-lagu itu. Karena memang penyusupan itu dimulai dari tingkat yang terbawah. Dulu waktu zaman masih komunis, masih banyak di Indonesia ini juga melalui itu. Ketika mereka tidak meyakini bahwa agama itu sesuatu yang benar, mereka anggap agama itu adalah candu, kan begitu orang-orang komunis. Mereka menanamkan ketidakpercayaan kepada Tuhan kepada anak-anak kecil. Bagaimana contohnya? Mereka datang ke TK ataupun mereka jadi guru TK. Anak-anak, coba kamu berdoa kepada Tuhan kamu. Doa, dikabulin nggak? Coba kamu doa, minta apa? Ya Allah, saya minta ini, minta ini. Mereka pada ngomong tuh orang anak kecil. Dah, sekarang sudah doa, dikabulin nggak? Ada nggak yang kamu minta? Enggak. Sekarang kamu doa lagi, minta sama ibu guru, sama bapak guru. Apa yang kamu minta? Minta disebutin. Ketika mereka buka matanya, ada di depannya. Mereka mau tempat pensil ini, ada. Nah, ya, sekarang siapa yang mengkabulkan kamu? Dikikis keimanannya. Itu melalui pendidikan yang paling rendah. Jadi memang ada misi-misi tertentu dari kelompok-kelompok tertentu untuk menyusupkan apa yang menjadi keyakinannya. Tapi bukan berarti yang guru TK-nya itu berpahaman beda sama kita, belum tentu juga. Boleh jadi dia terikut-ikut. Dia dapat lagunya begitu, dibawa ke PAUD-nya, dibawa ke TK-nya gitu. Akhirnya dinyanyiin bareng-bareng begitu. Saya kira boleh diganti dengan yang lebih selamat. Saya kira gitu. Baik ya, cukup. Saya kira mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina warḍ 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha افتح علينا وعلى أولادنا وتلاميذنا فتوح العارفين فقهنا وإياهم في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.